Pemirsa, KPU Banyuwangi memanggil sejumlah perwakilan partai politik bertempat di kantor KPU Banyuwangi Selasa 1 September 2020. Pemanggilan ini dalam rangka sosialisasi juknis pencalonan dan simulasi proses pendaftaran serta penyerahan berkas kelengkapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang resminya akan dibuka pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 mendatang. Sosialisasi yang digelar di awal September merupakan kali ketiga. Sebelumnya KPU sudah melakukan kegiatan serupa agar nantinya dalam proses pendaftaran tidak ada kendala. Dari kegiatan yang ketiga kalinya, sosialisasi tentang pencalonan sekaligus diadakan simulasi agar dapatnya dari partai politik memahami tahapan apa saja yang harus dilakukan. Berkaitan dengan proses tahapan tersebut, baik dari protokol kesehatan, kelengkapan berkas yang harus diberikan, KPU Banyuwangi menyampaikan kembali kepada partai politik agar nantinya proses itu sendiri berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banyuwangi Ari Mustofa menyampaikan dalam kesempatan sosialisasi juknis pencalonan beberapa poin penting yang harus dipenuhi pasangan calon dan partai politik pendukung. Dalam hal pendaftaran diantaranya harus menyerahkan salinan rekomendasi parpol. Selain itu juga paslon wajib menyerahkan SKCK. SKCK untuk paslon KTP Banyuwangi diproses di Polresta Banyuwangi. Bagi yang memiliki KTP dari kabupaten lain dalam lingkup Provinsi Jawa Timur diurus di Polda Jatim. Untuk luar Provinsi Jawa Timur, proses pengurusannya di Mabes Polri. Di setiap paslon juga wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN. Bahkan juga harus menyerahkan bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak tahunan SPPT selama 5 tahun terakhir. Serta paslon harus mempunyai bukti tidak punya tunggakan pajak. Ari menambahkan, paslon dari aparatur sipil negara atau ASN harus menyerahkan surat pengunduran diri. Surat tersebut dikuatkan dengan tanda terima dan keterangan pengunduran diri sedang diproses. Saat mendaftar sudah harus mengajukan pengunduran diri. Banyak aturan yang mesti dipenuhi pasangan calon dan parpol pendukung ketika proses pendaftaran. Misalnya, terkait legalisir ijazah, jika sekolahnya sudah tutup, maka legalisir bisa diminta ke Dinas Pendidikan tempat sekolah berada. Poin penting lainnya, paslon dan parpol diimbau tidak membawa pendukung saat mendaftar. Karenanya KPU menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat sesuai dengan PKPU nomor 6 2020. Sementara yang diperbolehkan masuk di ruangan pendaftaran hanya pasangan calon, ketua serta sekretaris parpol pendukung. Simulasi ini juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Banyuwangi Hasim Wahid. Secara garis besar, proses simulasi dinilai baik, namun Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan KPU soal antisipasi kendala pendaftaran, misalnya akses tempat yang tidak disebutkan, ketika listrik mati, apa sudah ada backup. Hal ini tidak diatur dalam aturan, tetapi perlu dipersiapkan, sehingga saat proses pendaftaran tidak ada kendala. Oleh karena itu, monggo nanti bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa berkaitan dengan siapa saja yang bisa hadir di sini. Meskipun toh itu juga merupakan pengurus partai tingkat kabupaten, tapi dia pengurus ya, bukan ketua atau sekretaris. Maksudnya dia yang tidak membubuhkan tanda tangan di surat pendaftaran laporan pencalonan itu juga akan kami suruh menunggu di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan berkas. Berkas itu akan kami terima saat berkasnya lengkap. Saat berkasnya tidak lengkap akan kami kembalikan pada bakal pasangan calon bersangkutan untuk dilengkapi dan bisa mendaftarkan kembali senyampai masa pendaftarannya masih dibuka. Jadi tanggal 4 dan tanggal 5 itu kami dimulai jam 8 pagi sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Kemudian di tanggal 6 kami menerima pendaftaran itu mulai jam 8.00 sampai jam 24.00. Kami berkomunikasi dengan ID
Jawa Timur, BNN Jawa Timur, dan BIMSI Jawa Timur itu diputuskan bahwasanya rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk pemeriksaan kesehatan itu adalah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Bahwasanya rumah sakit tipe A di Provinsi Jawa Timur itu hanya ada 3. Yang pertama Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang kedua Rumah Sakit AL Dr. Ramlan, yang ketiga adalah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sehingga 3 rumah sakit itu melayani pemeriksaan kesehatan untuk 19 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sehingga dibagi-bagi, Pak. Kami di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Malang, Kediri, Kota Blitar itu kebagian di RSSA Malang. Ya, hari ini kan kita tahu tanggal 4, 5, 6 itu kami harus menerima pendaftaran dari partai politik terkait dengan pemilihan Bupati Banyuwangi. Kami mengundang partai politik untuk mensosialisasikan kembali. Ini ketiga kalinya kami mensosialisasikan tentang pencalonan, dan sekaligus kami adakan simulasi supaya teman-teman dari partai politik itu juga mengerti apa saja yang dilakukan pada tanggal 4, 5, 6 besok. Kemudian prosesnya itu harus bagaimana, protokol kesehatannya harus bagaimana, berkas-berkas itu harus seperti apa, itu kami sampaikan ulang hari ini kepada teman-teman. Pasti ada yang beda. Yang pertama, kami menghimbau kepada partai politik, gabungan partai politik dan calon untuk tidak membawa massa. Karena biasanya pencalonan itu kan ada rame-ramenya dan lain sebagainya. Kami menghimbau, kami tidak melarang, tapi kewenangan kami hanya sebatas menghimbau partai politik untuk tidak membawa massa supaya tidak ada klaster baru penularan COVID. Yang kedua, mulai dari masuk arena sampai keluar protokol kesehatan itu sangat ketat akan kami berlakukan, sehingga masuknya harus satu persatu, kemudian pengecekan suhu tubuh, cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian pengecekan suhu tubuh pun akan kami catat dan kami tempel. Yang bisa masuk ke ruangan pencalonan itu hanya ketua dan sekretaris partai politik pengusung. Ketua dan sekretaris partai politik pengusung ditambah 2 orang Bapak Slon. Hanya itu saja. Jadi selebihnya harus menunggu di luar. Masa perbaikan dokumen itu sesuai dengan regulasi itu tanggal 14, 15, 16 September. Dibenahi lagi karena memang hari ini PKPU-nya KPU yang mengatur soal COVID kan sudah jelas, PKPU 6. Terus kemudian hasil SE-nya KPU juga 684 itu juga jelas bahwa juknis itu memang harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan selalu memperhatikan ini protokol kesehatan. Dan bagi kami sesuai dengan Perbawaslu nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan pencalonan ini, secara garis besar sebenarnya hari ini sudah bagus, tapi masih memang ada beberapa catatan yang itu nanti kami rekomendasikan kepada KPU. Salah satunya beberapa akses tempat misalnya untuk kondisi yang tidak disebutkan, misalnya posisi backup listrik dan sebagainya, ini harus dipersiapkan sedemikian rupa. Apakah sudah menghubungi PLN, kira-kira kalau padam itu ada backup listriknya atau tidak. Ini yang hal-hal yang sebenarnya tidak diatur dalam aturan tapi perlu dipersiapkan, itu menjadi catatan kami dan nanti akan kita rekomendasikan pada KPU dalam waktu dekat ini, sehingga nanti ketika pendaftaran dimulai tidak ada lagi gangguan dan aman seperti dengan harapan kita bersama. Coba tadi memang yang diusulkan teman-teman partai soal himbauan KPU yang tidak mendatangkan massa seperti itu. Tadi teman-teman parpol sudah menyampaikan itu, dan KPU hanya menghimbau. Urusan yang lain karena itu berada di luar kantor KPU nantinya diserahkan kembali pada teman-teman parpol, dan tentu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari kepolisian untuk menyikapi itu ke depannya seperti apa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.